Halo teman-teman, tahukah kalian apa itu kegiatan penawaran? Kali ini kita akan belajar mengenai konsep penawaran melalui kehidupan sehari-hari. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan terjadinya permintaan dan penawaran. Nah, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep penawaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Food Junction UPH di Karawaci. Telur, beras, bawang, udah habis nih. Beli di mana ya? Bu, Ya? telur ada nggak sih? Oh, telur nggak ada kak, stoknya udah habis. Coba kamu cek di warung sebelah. Oh, oke Bu, makasih. Ya. Bu, telur ada nggak sih? Oh telur nggak ada deh, stoknya udah habis. Maaf ya. Oh, oke Bu, makasih. Tentu, permintaan tidak dapat berdiri sendiri. Permintaan dapat terpenuhi jika penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan oleh pembeli. Jadi, apa sih penawaran itu? Penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Untuk memahami teori penawaran ini, maka kita harus melihatnya melalui sisi penjual. Teori penawaran ini tidak terlepas dari hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula kuantitas produk yang dihasilkan, tetapi permintaan dari konsumen akan semakin menurun. Sebaliknya, jika harga barang semakin rendah, maka kuantitas produk yang dihasilkan oleh penjual akan semakin menurun, tetapi permintaan oleh konsumen akan semakin meningkat. Namun, hukum penawaran tersebut hanya dapat berlaku dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dalam keadaan tetap atau tidak berubah. Misalnya, faktor kebijakan pemerintah dan faktor tingkat keuntungan. Tahu gak sih, dalam menjalankan sebuah usaha, seorang produsen itu harus mampu menciptakan sebuah inovasi baru. Karena kita tidak mengetahui hal apa aja yang akan terjadi ke depannya yang mempengaruhi faktor produksi. Seperti contohnya, dari hasil analisis kami pada sebuah usaha bebek ganteng bahwa mereka menciptakan sebuah inovasi baru dengan mengurangi porsi sehingga tidak berpengaruh terhadap harga dan cita rasa dari produk tersebut. Harga barang itu sendiri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penawaran. Mengapa? Nah, seperti yang kita tahu, harga merupakan nilai yang diperoleh melalui suatu produk yang diperjualbelikan. Harga menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu usaha. Karena melalui harga terjadi suatu penawaran dan produksi dari suatu usaha. Ternyata masih ada lagi loh faktor lain yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang lain, yaitu barang substitusi dan juga komplementer. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap usaha ini mengalami penurunan produksi karena harga barang substitusi, yaitu daging ayam yang lebih murah dibandingkan daging bebek yang mereka gunakan. Sehingga dalam hal ini, barang substitusi sangat mempengaruhi produksi dari usahanya, sehingga mereka lebih beralih menggunakan daging ayam. Kak, mari tote bagnya Kak, dipilih. Kak, lihat tote bag yuk. Ini berapaan Pak tote bagnya? 50.000 aja mah buat banyak. Mahal banget. Iya ya, di sana aja 30.000. Iya, kurang Beda mbak, apa? kualitasnya Yang ini? 15.000 mbak. Iya, sana aja 10.000. Beda mbak kualitasnya. Kualitas gimana Pak? Coba deh bandingin sama toko lain. Kurangin lah Pak. Aduh, nggak bisa. Ya, udahlah nggak jadi Pak. Makasih Pak. Teman-teman pada tahu nggak sih apa tujuan dari perusahaan ini? Ternyata tujuan dari perusahaan mempengaruhi penawaran juga loh. Ada beberapa tujuan dari perusahaan. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan laba. Yang kedua adalah agar usahanya berjalan lancar tanpa harus memperoleh laba yang banyak. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan tingkat produksinya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan dari usaha es krim yang kami observasi adalah agar usahanya berjalan lancar tanpa harus memperoleh laba yang banyak. Selain biaya produksi dan faktor-faktor lainnya, teknologi memiliki peran penting dalam suatu usaha. Produksi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam produksi suatu usaha. Jadi kesimpulannya, teori penawaran itu sangat penting bagi setiap pelaku usaha untuk memajukan usahanya.